Yang terkasih, Oma, Opa, Yang Putri, Yang Kakung, para ibu, bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Perayaan Ekaristi pukul 9 ini mengawali proses Sinode Keuskupan Agung Jakarta. Ceritanya begini. Setiap 3 tahun, Paus mengundang Sinode para uskup sedunia untuk membicarakan hal-hal yang penting bagi kehidupan gereja. Dalam dinamika itu, dinamika 3 tahunan, direncanakan Sinode para uskup sedunia pada tahun 2023. Sinode ini berbeda dibandingkan dengan sinode-sinode sebelumnya. Biasanya hanya para uskup, wakil-wakil dari konferensi wali gereja sedunia yang dilibatkan dan diundang. Kali ini Sinode disiapkan dengan mendengarkan gagasan-gagasan, usul-usul yang diharapkan datang dari berbagai keuskupan di seluruh dunia. Dengan cara ini, yang sejauh saya tahu dalam sejarah gereja Katolik baru diadakan kali ini, Paus Fransiskus ingin mewujudkan salah satu sifat hakiki gereja, yaitu gereja yang terus harus membaharui diri. Ketika menyiapkan misa ini, muncul 2 pertanyaan dalam diri saya. Yang pertama, apa yang mendorong Paus Fransiskus tanpa kenal lelah terus mencari jalan-jalan baru untuk membaharui gereja? Sejauh dapat saya pahami, sumber daya pembaharu di dalam diri Paus Fransiskus adalah pengalaman dasarnya mengenai Allah yang Maha Rahim, yang tadi kita serukan di dalam doa pembuka, Tuhan yang Maha Rahim. Pengalaman itu beliau peroleh ketika beliau baru berusia 17 tahun. Ketika mendengarkan khotbah atau membaca khotbah itu mengenai peristiwa panggilan Levi, panggilan Matius. Di dalam khotbah itu ditulis kata-kata ini: Yesus memandang dia dengan mata penuh kerahiman dan memanggil dia. Pengalaman dasar ini, pengalaman akan Allah yang Maha Rahim, mendorong Paus Fransiskus pada waktu itu berusia 17 tahun untuk memutuskan menjadi imam di dalam Serikat Yesus. Pengalaman dasar inilah yang menjadi semboyan ketika beliau diangkat menjadi uskup di Buenos Aires, Argentina. Semboyan yang sama masih dipakai ketika beliau dipilih menjadi paus. Kalau melihat lambang paus tertulis di dalam bahasa Latin, Miserando atque eligendo. Itulah artinya Yesus memandang dia dengan penuh kerahiman dan memanggil dia. Pengalaman dasar akan Allah yang Maha Rahim itu, kata kunci yang kedua, mendorong transformasi diri terus-menerus di dalam diri Paus Fransiskus. Buahnya tampak di dalam pilihan-pilihan pribadinya. Misalnya, banyak sekali tanda-tandanya. Salah satu yang terus terdengar pada hari-hari ini adalah beliau terus-menerus menyuarakan kepentingan para pengungsi
dan bagian masyarakat yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Ini adalah buah dari pengalaman pribadi akan Allah yang Maha Rahim. Pada gilirannya, transformasi pribadi ini rupanya berbuah pada transformasi institusi yang terus berjalan sesudah beliau dipilih untuk memimpin gereja Kristus ini. Transformasi atau pembaharuan gereja, transformasi institusi ini misalnya jelas di dalam cita-cita beliau menjadikan gereja seperti rumah sakit di medan perang. Rumusan yang belum pernah terdengar di dalam ajaran paus manapun. Pembaharuan. Sinode yang dibuka oleh paus pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu ini dilaksanakan dalam setiap keuskupan di seluruh dunia. Judulnya adalah panggilan untuk berjalan bersama demi terwujudnya gereja sinodal. Persekutuan, partisipasi, dan misi. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Paus Fransiskus memilih tema ini? Jawabannya, karena dalam perjalanan waktu transformasi, dengan membaca tanda-tanda zaman, dengan mengingat kembali pesan pokok Konsili Vatikan II, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa watak sinodal adalah watak gereja Katolik. Watak sinodal artinya berjalan bersama-sama. Di depan Kristus, di hadapan Tuhan, semua sama. Biasanya semua diputuskan oleh pimpinan gereja di pusat. Paus ingin mengembalikan watak gereja yang sinodal sebagaimana jelas di dalam Konsili Vatikan II. Kita semua di dalam rangka itu diajak untuk menjalankan sinode di keuskupan. Artinya sekali lagi berjalan bersama. Tetapi kalau hanya berjalan bersama, kita dapat berjalan bersama tetapi bertengkar. Seperti diceritakan di dalam Injil yang tadi kita dengarkan. Para rasul yang terpilih itu terus bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama kemana-mana. Tetapi dua murid yang terkemuka menginginkan kedudukan khusus. Yang lain-lain marah karena kedudukan yang juga mereka inginkan sudah diminta oleh yang lain. Berjalan bersama-sama belum berarti baik. Bisa bertengkar, bisa rebutan. Oleh karena itu, saya yakin berjalan bersama masih koma. Harus diteruskan, berjalan bersama-sama dan bersama-sama dengan Yesus. Seperti dua murid Emmaus. Ketika kedua orang itu berjalan, mereka bertukar pikiran. Mereka saling menyalahkan, mereka bertengkar. Baru sesudah Yesus bergabung dengan dua murid itu, perjalanan sungguh dapat menjadi perjalanan bersama-sama dan akhirnya berpuncak pada Ekaristi. Rangkaian konsepnya jelas. Kalau kita sungguh berjalan bersama dan bersama dengan Yesus, kita boleh membayangkan dengan sendirinya akan terbentuklah persekutuan yang lebih kokoh. Kalau terbangun persekutuan yang semakin kokoh, semua di dalam persekutuan itu akan terdorong untuk berpartisipasi. Partisipasi akan semakin luas dan semakin aktif. Kalau partisipasi semakin luas dan semakin aktif,
akan terbukalah jalan-jalan baru untuk misi dan evangelisasi yang semakin kreatif. Itulah saudari-saudaraku yang terkasih, jalan dan dinamika yang diharapkan kita tempuh sebagai umat Keuskupan Agung Jakarta. Mudah dikatakan, tetapi tidak mudah dihayati. Disyaratkan bagi kita semua yang mau berjalan bersama-sama, seperti dalam diri Paus Fransiskus, pengalaman akan Allah yang berbuah pada transformasi diri. Kesulitan untuk membiarkan pengalaman akan Allah berbuah pada transformasi diri, sekali lagi kita lihat di dalam kisah Injil pada hari ini. Betapa tidak mudah bagi Yesus untuk mengajak murid-murid lingkaran pertamanya untuk bertransformasi diri. Ketika Yesus berbicara mengenai sengsaranya, para murid malah minta kedudukan. Kita bersyukur bahwa Yesus tidak kenal lelah, mengajar, dan mengajar lagi para murid yang pertama dan kita semua mengenai jalan transformasi diri itu. Langkah-langkah sinode kita di Keuskupan Agung Jakarta sudah disiapkan oleh panitia sinode keuskupan dan nanti sesudah misa ini akan dijelaskan secara singkat. Marilah kita dukung dinamika sinode di Keuskupan Agung Jakarta dengan doa-doa kita, dengan partisipasi kita, dan dengan apapun yang dapat kita sumbangkan dalam rangka mendengarkan kehendak Allah dalam sejarah dan hidup gereja Keuskupan Agung Jakarta yang adalah kita semua. Semoga Tuhan mendampingi kita di dalam perjalanan bersama ini. Amin. Ibu bapak, saudara-saudariku, Romo Suster Bruder Frater yang terkasih di dalam Tuhan, perkenankan saya sebagai tim Sinode Keuskupan Agung Jakarta untuk menyampaikan beberapa hal. Bapak Suci sampai pada satu keyakinan bahwa tidak ada yang bisa diselamatkan sendiri. Jadi kita harus selamat bersama-sama. Lalu spirit dari sinode ini adalah kita ingin mendengarkan semua umat Allah, termasuk mereka yang mungkin selama ini suaranya tidak kita dengarkan, mereka yang selama ini mungkin terpinggirkan. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sebetulnya mewakili semua unsur-unsur umat Allah yang ada di Keuskupan Agung Jakarta, baik yang berjubah maupun yang tidak berjubah, baik yang muda maupun tua, baik yang diberi karunia kesehatan fisik yang lengkap ataupun punya kekurangan ini dan itu, yang kaya maupun yang miskin, kita ingin berjalan bersama-sama. Maka nanti di paroki-paroki, di komunitas-komunitas, di kelompok-kelompok kategorial, kegiatan sinode cuma ada tiga. Satu, percakapan rohani. Ini seperti sharing iman sebetulnya. Percakapan rohani. Detailnya ada di buku ini. Ya. Lalu yang kedua, kita akan melakukan survei online juga. Ingin mendengarkan suara umat dengan survei. Lalu yang ketiga, dibuka kemungkinan secara pribadi siapapun itu menuliskan sesuatu untuk disumbangkan ide dan pikirannya kepada gereja. Tugas kami di Keuskupan nanti merangkum semuanya menjadi 10 halaman. Setiap Keuskupan di Indonesia itu akan mengirimkan 10 halaman rangkuman, istilahnya sintesis, kepada KWI. Nanti KWI akan merangkum lagi. Saya nggak tahu bagaimana merangkumnya karena pasti banyak sekali ya.
bahannya, baru dibawa ke tingkat kontinental, tingkat benua. Tingkat benua baru dibawa ke tingkat dunia pada tahun 2023 nanti, itu baru sinode tingkat dunia bersama Bapak Suci. Itu kurang lebih prosesnya. Kita harus menyerahkan 10 halaman itu kepada KWI pada bulan Maret 2022. Sehingga percakapan rohani, survei, dan tulisan itu akan kita lakukan pada bulan November dan Desember. Ini kurang lebih yang akan kita lakukan bersama, termasuk komunitas suster-suster, bruder-bruder, kategorial, dan sebagainya. Kita akan melakukan itu bersama-sama. Maka silakan membaca buku ini. Ini sudah diringkaskan dari dokumen yang tebal yang dikirim dari KWI dan diterjemahkan juga dari Vatikan. Ini sudah diringkaskan. Mudah-mudahan menjadi jelas apa yang akan kita lakukan bersama. Isi percakapan rohaninya apa, isi tulisannya apa, ada di sini semua. Silahkan nanti mempelajari. Kita akan broadcast juga, sebarluaskan soft copy-nya. Kita bagi-bagi kepada siapapun. Baik, kita sekarang akan melakukan upacara pembukaan sinode dengan beberapa penanda. Nanti penanda terakhir Bapak Uskup akan memukul gong 3 kali. Itu penanda terakhirnya. Penanda lainnya adalah nanti anak panti asuhan Vincentius Putri dan para frater akan mengibarkan bendera di kiri dan kanan. Dan yang menarik, di bagian tengah nanti kita akan masang puzzle bersama. Ada 15 puzzle yang akan kita pasang, dan kalau sudah kita satukan semua gambar itu, akan terwujud sebuah makna sinode yang mau kita lakukan bersama-sama. Di situ ada wajah Bapak Uskup, ada wajah Bapak Paus. Minta maaf Bapak Uskup, wajahnya dijadikan puzzle, jadi nanti akan ada yang terpotong sedikit bagian wajahnya Bapak Uskup, ya. Nanti yang akan memasang puzzle ini perwakilan kita semua. Ada Bapak Uskup, Romo, Bruder, Suster, itu ada. Tapi juga ada komunitas kategorial. Ada juga orang muda. Disabilitas teman-teman kita yang tunarungu dan tunanetra juga akan memasang puzzle itu. Tolong didampingi supaya nanti pas nomornya yang mana, ya. Lalu ada komunitas waria juga akan memasang puzzle-nya. Single mom, buruh, ojek online, lalu juga pelayan paroki, DPH, dan pengurus komisi itu juga akan ikut memasang puzzle itu. Siapa dapat nomor yang mana saya tidak tahu, karena tadi dibagikan oleh Romo Kristiono secara random, ya. Jadi nanti akan dibantu, urut saja, lihat nomor di belakangnya. Maka sekarang saya minta Romo Bekti dan Romo Anton Baur untuk membawa papan untuk puzzle kita. Untuk Anda yang sudah memegang puzzle, saya minta maju ke depan. Pembawa bendera juga maju ke depan. Pembawa bendera ada di atas, di kiri dan kanan, ya. Pembawa puzzle ada di bawah. Saya undang Bapak Uskup dan Romo Kesar mewakili imam. Bapak Uskup saya tahu nomornya 15 terakhir. Nomor 14 Romo Kesar. Kita akan memulai pemasangan puzzle ini. Petugas bendera silahkan naik langsung ke atas, ya. Nanti bendera dikibarkan ketika puzzle sudah jadi, ya. Apakah kalau dinaikkan berat kali ya, karena papannya berat. Oke, sekarang sambil diiringi lagu Gereja Bagai Bahtera, kita akan memasang wajah sinode kita, wajah gereja kita. Silakan dimulai dari nomor 1.
Bapak Uskup mau melengkapi gambar kita untuk bersinode. Kita beri tepuk tangan, bendera silakan dikibarkan. Saudara-saudari, inilah wajah gereja kita yang disatukan dari semua unsur yang ada di keuskupan ini. Siapapun dia ikut serta mewujudkan wajah gereja. Bendera silakan maju dikibarkan. Bapak Uskup akan memukul gong 3 kali untuk secara resmi membuka sinode ini. Tapi tolong adik-adik Vincentius turun sedikit supaya Bapak Uskup terlihat ketika memukul gongnya. Ya. Oke. Bapak Uskup, monggo silahkan meresmikan sinode KAJ bersama sinode para uskup sedunia. Mari kita beri tepuk tangan.